Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan matkul psikologi agama tentang definisi, ruang lingkup, dan kedudukannya. Bagian yang pertama ialah pendahuluan, landasan teologis, dan metode penelitian. 1. Dimensi manusia dan kebutuhan spiritual. Harmoni jasmani dan rohani. Manusia diciptakan sebagai makhluk holistik dengan dimensi jasmani, fisik, dan rohani, psikis atau spiritual yang saling berkelindan erat. Kehidupan yang seimbang membutuhkan pemenuhan spiritual melalui agama yang berperan signifikan dalam membentuk pola pikir, kestabilan sikap, serta karakter perilaku individu sehari-hari. Aspek batin dalam ajaran Islam, ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, metodologi kajian pustakaan. Yang pertama, library. Pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan untuk menelaah konsep, teori, dan pemikiran komprehensif dari para tokoh. Kemudian, sumber integratif mengkombinasikan data primer dari buku psikologi agama atau kajian keislaman dengan data sekunder dari jurnal-jurnal ilmiah. Dan fenomenologi menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif, dan fenomenologis untuk menggali esensi serta makna terdalam pengalaman religius. Selanjutnya bagian yang kedua, definisi esensial dan ruang lingkup psikologi agama. Selanjutnya definisi psikologi agama, kajian perilaku dan emosi. Cabang psikologi ilmiah yang mengkaji perilaku, kesadaran, serta pengalaman spiritual subjektif keagamaan manusia dari sudut pandang psikologis. Selanjutnya, keberpihakan objektif. Fokus ilmu ini tidak untuk menilai benar salahnya doktrin teologi suatu agama, melainkan mengamati dampak psikis dari keyakinan tersebut bagi penganutnya. Selanjutnya, perkembangan dan dinamika iman. Perkembangan religius menganalisis bagaimana keyakinan, pemahaman keagamaan, serta kesadaran beragama berkembang secara bertahap, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, hingga lanjut usia. Dinamika keimanan mengkaji perubahan fluktuatif, konflik batin, krisis eksistensial, keraguan spiritual, hingga pencapaian kematangan atau pemantapan iman dalam diri individu. Selanjutnya, kesehatan mental dan pengalaman religius. Dimensi psikologis spiritual, pengalaman religius membahas kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta, ketenangan meditatif, serta fenomena pengalaman batin subjektif yang bernilai mendalam. Kemudian, kesehatan mental. Agama berfungsi sebagai penopang ketahanan psikis, coping stress, dan sumber harapan sebaliknya. Distori pemahaman juga dikaji jika memicu kecemasan. Kemudian, agama, kepribadian, dan perilaku sosial. Pilar integritas karakter. Agama memegang peranan krusial sebagai pondasi pembentuk nilai-nilai moralitas, etika, dan integritas kepribadian seseorang. Dalam dimensi sosial, nilai agama yang tereliminasi dengan baik melahirkan perilaku proposial seperti sikap empati yang kuat, kejujuran, toleransi aktif, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, kedudukan keilmuan. Jembatan dua ranah utama. Psikologi agama menempati posisi yang sangat strategis sebagai rumpun ilmu interdisipliner. Kajian ini secara elegan mengintegrasikan pendekatan empiris ilmiah dari ilmu psikologi dengan nilai transendental dari studi agama.
Dengan demikian, ilmu ini menghasilkan pemahaman yang kaya, objektif, dan utuh mengenai esensi manusia tanpa mereduksi nilai-nilai spiritualitas yang dimilikinya. Selanjutnya, aplikasi dan peran terapan praktis. Yang pertama itu pendidikan, membantu pendidik memahami berkembang psikologis, keagamaan peserta didik sesuai dengan usianya agar pengajaran efektif. Yang kedua itu konseling, menjadi basis pendekatan konseling berorientasi spiritual transpersonal guna memulihkan trauma batin atau konflik nilai. Dan kesimpulan kajian utama di sini, yang pertama, hakikat keilmuan. Psikologi agama meneliti aktivitas perilaku, kesadaran psikis, dan pengalaman keagamaan secara saintifik tanpa menjustifikasi kebenaran teologis absolut. Yang kedua, cakupan luas. Ruang lingkupnya membentang dari ranah perkembangan religius, personal, resolusi klinis iman, pemeliharaan kesehatan mental, hingga perwujudan kepribadian luhur. Yang terakhir, sifat interdisipliner, memiliki kedudukan strategis yang menjembatani metodologi ilmiah fisik dengan kekayaan spiritualitas agama demi kemanusiaan yang holistik. Cukup sekian dari saya. Bila mana mulai awal hingga akhir terdapat suatu kesalahan, saya mohon maaf yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.